Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga saudaraku yang menyaksikan acara ini ataupun yang tidak senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak kurang suatu apapun. Pada edisi kali ini kami ingin mengajak Anda untuk berwisata ke masa silam. Artinya kembali saya akan mengulas tentang sejarah hasil penelitian Aloysi van den Berg. Lagi-lagi Den Berg, tetapi ini menarik. Kenapa? Seperti yang ulang-ulang saya katakan bahwa buku ini ditulis sesuai dengan pengalamannya atau hasil penelitiannya di masa itu. Maka masuk dalam jumlah min jumlatil buku primer. Dan kembali saya akan membacakan tulisan Den Berg berkenaan dengan koloni Arab di Pekalongan. Karena pada saat yang lalu saya hanya baca beberapa bagiannya biar lebih detail dan kita bisa menggambarkan seperti apa suasana di masa lalu yang dicatat oleh seorang sarjana Belanda tersebut. Koloni Arab di Pekalongan sangat berbeda cirinya. Orang-orang Arab yang pertama menetap di sini datang pada awal abad ini, yakni abad 19, 1800-an. Sebagian besar di antaranya adalah golongan Sayyid. Sayyid di sini merujuk kepada Bani Alawi yang kawin dengan anak perempuan para pemimpin pribumi dan merupakan inti dari koloni besar yang ada sekarang. Mereka adalah keturunan Sayyid dan anggota keluarganya yang datang dari Hadramaut dan membentuk mayoritas penduduk Arab di Pekalongan. Anggota suku hampir tidak ada dan tampaknya akhir-akhir ini dapat dikatakan sedikit sekali pendatang dari Hadramaut yang bermukim di sini. Meskipun di wilayah mereka beberapa rumah tidak berpenghuni, sebagian besar orang Arab di Pekalongan jelas hidup makmur. Tidak demikian halnya dengan campuran Arab yang tinggal di luar wilayah Arab. Mereka menetap di daerah pinggiran seperti Ledok, Milpitan, Kauman, dan Krapia. Mereka ini sangat menjaga jarak dengan orang Arab yang datang dari Hadramaut dan orang campuran yang masih mempertahankan ciri Arabnya. Orang campuran yang tinggal di daerah yang baru disebutkan tadi sama sekali tidak berbicara bahasa Arab. Mereka selama beberapa generasi tinggal di rumah papan atau bambu di antara penduduk pribumi dan mencari nafkah seperti mereka, berpakaian seperti mereka, dan mengikuti adat istiadat mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang berdagang. Di wilayah Arab terdapat masjid kecil untuk bersembahyang sehari-hari. Terakhir, meskipun tidak terdapat cendekiawan profesional di antara orang Arab Pekalongan, hampir semua mereka cukup kaya. Memperhatikan pendidikan jiwa, di dalam sejumlah rumah saya temukan naskah dan buku yang dicetak tidak hanya dalam bahasa Arab, namun juga dalam bahasa Eropa. Koloni Arab Pekalongan memiliki kepala suku yang diangkat oleh pemerintah. Pada bagian berikutnya, Den Berg membahas tentang koloni Arab di Semarang. Tapi mungkin kalau diperlukan saya akan kupas pada edisi berikutnya. Demikian para pemirsa sekalian, hasil penelitian dari Aloysi van den Berg ketika turun langsung ke Pekalongan pada 1885. Realitasnya seperti itu, bahwa selain kelompok Sayyid tadi juga ada golongan Arab campuran yang jangan-jangan saya atau Anda menjadi bagian darinya. Maka dari ini realitas sejarah ini bisa mengajarkan kita untuk menghormati siapapun dia, karena seringkali orang mengatakan pribumi. Saya bukan tidak setuju dengan istilah pribumi, tetapi jangan-jangan kita juga secara darah ketika dites malah bukan pribumi, karena ada realitas orang Arab campuran di Pekalongan yang sudah membaur dan menjadi seperti pribumi. Bisa saja kan Anda atau saya menjadi bagian dari itu, walaupun saya tidak lahir di Pekalongan. Mudah-mudahan bermanfaat, setidaknya kita bisa mendapat gambaran tentang satu titik peristiwa di masa lampau akan kehadiran saudara-saudara kita dari Arab Hadramaut. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.